Perkenalkan, saya Firda Saniatul Farihah dengan NIM 1521171713022. Di sini, saya akan sedikit memaparkan mengenai hazard, resiko, serta pengendaliannya. Segala aktivitas yang kita lakukan di rumah pasti memiliki hazard dan resiko, apalagi di tempat kerja. Maka dari itu, dibutuhkan pengendalian agar resiko yang kita dapatkan semakin kecil. Lalu, apa itu hazard, resiko, dan pengendaliannya? Yuk kita simak videonya. Menurut OSAS 18001-2007, hazard adalah sumber, situasi, atau tindakan yang menimbulkan potensi bahaya, cedera, kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja, PAK. Menurut ISO 45001-2018, hazard adalah sumber yang berpotensi menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Secara singkat, hazard adalah sumber potensi bahaya. Pada hazard terdapat dua, yaitu safety hazard dan hazard. Safety hazard ialah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard ialah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Hazard dibagi menjadi 6, yaitu hazard mekanik, hazard fisika, hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomi, dan hazard psikologi. Apa itu resiko? Menurut OSAS 18001-2017, resiko ialah kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau penyakit akibat kerja yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan. Secara singkat, resiko ialah resiko yang ditimbulkan oleh hazard. Setelah kita mengetahui apa itu hazard dan resiko, maka kita akan membahas pengendaliannya. Ada 5 hierarki pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya lebih rendah. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu merancang alat, mesin, tempat kerja, dan memodifikasinya agar lebih aman. Yang keempat adalah administrasi, yaitu menerapkan prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, rambu bahaya pada lingkungan kerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri yang diberikan kepada pekerja agar pekerja lebih aman dalam bekerja. Setelah kita mengetahui hazard, resiko, dan pengendaliannya, maka kita akan menerapkannya dengan cara mengidentifikasi hazard, resiko, dan pengendaliannya pada aktivitas. Saya mengambil aktivitas pada pabrik pembakaran batu kapur. Yuk simak videonya. Aktivitas yang kedua yaitu mengangkat batu kapur. Potensi bahaya mekanik yang pertama adalah batu. Resiko yang ditimbulkan akan menimpa tubuh. Pengendalian resiko pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan batu kapur agar tidak digunakan oleh pekerja. Namun tidak dapat dilakukan karena batu kapur merupakan komponen penting atau bahan utama pada pabrik. Yang kedua, substitusi. Batu kapur kecil dapat diganti dengan batu kapur yang lebih kecil lagi agar tidak menimpa tubuh. Yang ketiga, modifikasi engineering. Berikan penutup untuk mencegah batu kapur jatuh mengenai tubuh dan agar tidak membahayakan pekerja lain. Keempat, administrasi. Pemasangan himbauan untuk berhati-hati di tempat kerja karena adanya bahaya kerja di tempat tersebut dan dihimbau kepada pekerja agar tidak memuat batu melebihi cikra. Yang kelima, APD. Pabrik memberikan APD pada pekerja berupa sepatu,
coverall, dan safety helmet agar jika batu jatuh mengenai tubuh atau kaki tetap aman. Potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu cekrak bambu. Resiko yang ditimbulkan yaitu tangan nyeri, pundak nyeri, patah, dan lain-lain. Pengendalian resikonya yang pertama eliminasi dengan menghilangkan cekrak bambu, namun tidak dapat dilakukan. Yang kedua, substitusi, yaitu cekrak bambu dapat digantikan oleh mesin pengangkat batu yang lebih modern dan aman dengan panduan yang tepat. Yang ketiga, modifikasi engineering. Cekrak bambu dapat dimodifikasi dengan cara memberikan bantalan pada bahu atau pundak agar mengurangi kecelakaan baik berupa sakit bahu maupun batu terjatuh. Yang keempat, administrasi. Berikan label menggunakan cekrak bambu yang aman pada wadah, memiliki cekrak bambu yang sesuai dengan kualitas yang bagus, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bangunan bagaimana petunjuk, cara atau prosedur menggunakan cekrak bambu yang benar dan bahaya menggunakannya. Yang kelima, alat pelindung diri. Berikan APD pada pekerja berupa sarung tangan dan bantalan bahu agar dapat mengurangi kecelakaan kerja. Potensi bahaya mekanik yang ketiga yaitu permukaan tidak rata. Resikonya, pekerja dapat terjatuh. Pengendalian resiko eliminasinya menghilangkan permukaan yang tidak rata tersebut karena dapat membahayakan pekerja. Yang kedua, substitusi. Mengganti permukaan yang tidak rata dengan permukaan yang rata. Yang ketiga, modifikasi engineering. Permukaan yang terbuat dari katal tersebut dihaluskan agar tidak ada batu yang berserakan dan menyebabkan pekerja terjatuh. Yang keempat, administrasi, memberi himbauan bahwa di sini adalah area rawan jatuh. Yang kelima, APD, menggunakan safety boot yang terbuat dari karet untuk mengurangi terjatuh saat melakukan pekerjaan. Potensi bahaya fisika, yang pertama suhu atau terik matahari. Potensi yang ditimbulkan yaitu dehidrasi ringan hingga berat, menimbulkan resiko heat stress dan kanker kulit. Pengendalian resiko yang pertama eliminasi, menghilangkan suhu panas yang timbul akibat matahari tidak dapat dilakukan karena pekerja harus bekerja di luar ruangan dan matahari tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, substitusi, terik matahari tidak dapat digantikan. Yang ketiga, modifikasi engineering, membuat tempat teduhan. Yang keempat, administrasi, berikan himbauan dan anjuran kepada pekerja agar berteduh jika terik matahari menyengat. Yang kelima, alat pelindung diri. Pabrik memberikan safety helmet dan baju tertutup agar tidak terkena matahari. Potensi bahaya biologi kecoa, menimbulkan resiko menggigit pekerja. Pengendalian resiko yang pertama eliminasi, mencari sumber datanya kecoa lalu membasmi kecoa dengan menggunakan obat. Yang kedua, substitusi, sumber dari kecoa di tempat tertutup dialihkan ke wadah yang sedikit terbuka. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika di wadah terbuka masih saja terdapat kecoa, maka digunakan wadah yang tidak dapat dimasuki oleh kecoa. Yang keempat, administrasi. Menyampaikan cara penggunaan obat membasmi kecoa. Yang kelima, alat pelindung diri dapat digunakan safety boot dan sarung tangan. Potensi bahaya kimia yaitu debu. Dengan resiko sesak nafas, nyeri dada, atau tenggorokan, batuk, dan rasa gatal. Pengendalian resiko eliminasi tidak dapat dilakukan oleh debu tersebut. Yang substitusi juga tidak dapat digunakan untuk mengganti debu. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberi air terlebih dahulu kepada batu, namun tidak dapat dilakukan karena batu tidak akan terbakar jika dikasih air. Yang keempat, administrasi, membatasi waktu bekerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri, memakai masker agar pekerja tidak menghirup polusi udara yang kotor dari debu. Potensi bahaya ergonomi yaitu beban. Resiko yang ditimbulkan yaitu mengalami gangguan pada sendi dan tulang. Pengendalian resiko yang pertama eliminasi, menghilangkan beban agar pekerja tidak mengalami gangguan sendi maupun tulangnya karena mengangkat beban yang terlalu berat. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti beban menggunakan kereta dorong. Yang ketiga, modifikasi engineering tidak dapat dilakukan pada hazard ini.
Yang keempat adalah administrasi dengan membagi waktu kerja dengan seimbang dan beristirahat jika sudah letih. Yang kelima, alat pelindung diri tidak dapat dilakukan dalam hazard ini. Potensi bahaya psikologi yang pertama, kelelahan, mengakibatkan resiko lesu, lemah, dan letih. Pengendalian resiko yang digunakan pertama eliminasi, menghilangkan beban kerja seperti cikrak bambu pada pekerja yang menanggungnya terlalu berat dan mengganti cikrak bambu tersebut. Yang kedua, substitusi, mengganti beban menjadi alat yang lebih modern. Yang ketiga, yaitu modifikasi engineering, mengubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja. Yang keempat, melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja lebih fokus kepada pekerjaan masing-masing dan memberikan sosialisasi untuk beristirahat terlebih dahulu jika tubuh merasa letih. Tidak boleh dipaksakan. Yang kelima, alat pelindung diri tidak bisa dipakai pada hazard ini. Potensi bahaya psikologi yang kedua yaitu bekerja secara shift yang menimbulkan resiko tidak teraturnya jam tidur. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan cara kerja dengan shift namun tidak dapat digunakan. Yang kedua, substitusi, bekerja secara shift dengan secara teratur. Yang ketiga, modifikasi engineering, tidak dapat digunakan pada hazard ini. Yang keempat adalah administrasi, membagi waktu kerja dengan seimbang dan teratur agar pekerja memiliki jam tidur yang tidak terbalik atau teratur. Yang kelima yaitu alat pelindung diri, tapi pada hazard ini tidak dapat dilakukan. Terima kasih sudah menonton videonya, lanjut ke aktivitas ketiga.